Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan kembali bersua, kembali berjumpa dalam masjid ini untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam juz 30. Dan kita masih pada surat Al-Fatihah yang insya Allah ini pertemuan terakhir dari tafsir surat Al-Fatihah. Yang terakhir kita sudah membahas ayat yang ke-6 ya. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimaksud adalah jalan yang sesuai dengan kebenaran. Itu namanya jalan yang lurus. Siratal mustaqim ai famakana muwafiqan lil haqqi, jalan yang sesuai dengan kebenaran. Itu namanya jalan yang lurus. Dan kita tahu bahwasanya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya disebutkan oleh Imam Syafi'i, ad-dalil maka Allah wa qala Rasul wa qala Allah qala Rasul. Dalil itu kata Imam Syafi'i, qala Allah qala Rasul. Itu dalil firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famadunahuma fahuwa min waswasi syaitan. Adapun selain dari itu maka termasuk waswas dari syaitan. Begitu juga kalau misalnya kita dapati ada perkataan atau pendapat ulama yang bertentangan dengan dalil yang sahih, bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang sahih, maka tidak boleh kita mendahulukan pendapat ulama tersebut. Walaupun dia seorang ulama, walaupun dia seorang ustadz, walaupun dia seorang kiai ataupun tuan guru ataupun yang lain. Jika perkataannya, pendapatnya bertentangan dengan dalil Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang sahih, maka tidak boleh kita mengambil pendapat tersebut. Karena pendapat ustadz, pendapat ulama itu bukan dalil. Bukan dalil. Yang dimaksud dengan dalil adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, tentu saja berdasarkan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar menurut siapa? Menurut para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena mereka yang paling paham tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kapan ayat itu turun, di mana ayat itu turun, berkaitan tentang apa ayat tersebut, mereka paling paham. Dan mereka juga yang mendengar langsung hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gordon Torian fresh dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kita mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, bukan menurut pendapat pemahaman
guru kita, bukan. Kalau pendapat pemahaman guru kita bertentangan dengan pemahaman pendapatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka kita tidak wajib mengikutinya. Yang wajib adalah, kata para ulama, mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih berdasarkan pemahaman para sahabat. Dengan dasar pijakan ini, insya Allah kaum muslimin tidak akan berpecah belah. Dengan dasar ini, maka kaum muslimin bisa bersatu dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun. Ini pembahasan kita terakhir ya, ayat yang ke-6. Dan sebaliknya, jalan yang bengkok tentu saja jalan-jalan yang menyelisih kebenaran tersebut. Ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Jalan yang kau berikan nikmat padanya. Dan pertemuan yang lalu kita sudah bahas kalimat sirat ini bisa dibaca dengan beberapa qiraah ya. Ada sekitar 3 qiraah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dengan shad sirat, atau dengan sin sirat, atau dengan zaid zirat. Semuanya qiraah mutawatirah. Tapi yang banyak digunakan oleh ahli qiraah dan tentu saja yang kita pakai di Indonesia adalah qiraahnya Imam Hafs dari jalur Asim, dari jalur Syatibiyah, dibacanya dengan huruf shad, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang kau berikan nikmat padanya. Jalan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ini ditafsirkan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Surat An-Nisa ayat 69. Jadi Al-Qur'an itu saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Jadi metode menafsirkan Al-Qur'an yang pertama adalah mentafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kalau tidak didapati ayat yang menafsirkan ayat tertentu, maka kita cari di mana? Di hadis Nabi SAW. Dan hadis Nabi SAW fungsinya menafsirkan ayat Al-Quran. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, metode menafsirkan Al-Quran dengan maksur, dengan dalil. Karena tafsir Al-Quran ada 2. Satu, tafsir bil maksur, menafsirkan Al-Quran dengan dalil. Yang kedua, at-tafsir bil ra'i, tafsir dengan akal, dengan analogi, dengan logika. Tentu saja yang kita pegang adalah tafsir bil maksur. Gak boleh kita menafsirkan dengan akal, gak boleh kita menafsirkan dengan logika kita. Siapa kita, kan begitu. Karena yang paling paham tentang firman Allah siapa? Allah sendiri. Setelah Allah siapa? Nabinya, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Yang ketiga, kalau di dalam hadis yang sahih tidak ditemukan, maka kita cari di mana? Perkataan sahabat. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada tafsirnya, di dalam hadis Nabi SAW tidak ada, tidak disebutkan, maka kembali ke perkataan para sahabat yang mereka faham tentang ayat tersebut. Di antara ada beberapa sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan ahli tafsir dari kalangan sahabat. Di antara yang pertama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang pernah didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi SAW pernah mendoakan Abdullah bin Abbas dengan kalimat Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang urusan agamanya dan ajarkan dia ilmu ta'wil. Yang dimaksud dengan ilmu ta'wil adalah ilmu tafsir. Ilmu tafsir tentang tafsir ayat,
tidaklah suatu ayat turun pasti Abdullah bin Abbas tahu. Pasti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tahu. Makanya Abdullah bin Abbas memiliki beberapa murid, dan rata-rata murid-murid para sahabat adalah mantan-mantan budak. Di antara muridnya Abdullah bin Abbas adalah Imam Mujahid bin Jabr al-Makki. Kata para ulama, kalau ada tafsiran dari Imam Mujahid dari Abdullah bin Abbas sudah cukup. Kata Imam Mujahid, saya membaca Al-Quran di hadapan Abdullah bin Abbas 3 kali. Maksudnya dibaca sampai khatam. Kata Imam Mujahid, tidaklah saya membaca satu ayat, pasti saya berhenti di ayat tersebut, kemudian saya tanya, di mana turunnya, berkaitan tentang apa, segala hal yang berkaitan tentang ayat tersebut. Ini bukan cuma baca sekedar baca ya, seperti kita membaca di bulan Ramadan menghatamkan, begitu tidak. Tapi baca satu ayat, ditanya tentang hukumnya, ditanya tentang tafsirnya, segala macam yang berkaitan dengan ayat tersebut. Berapa kali? 3 kali. 3 kali khatam. Berapa tahun? Allahu a'lam bishawab. Kan begitu. Ini menunjukkan Imam Mujahid menghatamkan Al-Quran di hadapan Abdullah bin Abbas 3 kali, dan juga belajar tentang tafsir ayat Al-Quran. Di antara muridnya Abdullah bin Abbas adalah Imam Ikrimah, Maula Ibnu Abbas, bukan Ikrimah bin Abi Jahal, bukan ya. Ini Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Maula itu artinya mantan budak. Jadi dulu Ikrimah ini adalah budaknya Abdullah bin Abbas, kemudian dibebaskan. Disebutnya Maula. Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Jadi ulama tafsir, kata Imam Ikrimah, saya pernah dipaksa oleh Abdullah bin Abbas duduk dan kaki saya diikat. Ngapain? Suruh belajar, dipaksa. Suruh belajar tafsir. Abdullah bin Abbas mengajarkan tafsir, Ikrimah budaknya dengerin, dihafal, dipaksa sama Abdullah bin Abbas. Setelah Abdullah bin Abbas wafat, ini mantan budaknya jadi ulama. Subhanallah. Jadi ulama dari kalangan tabi'in. Dan terkenal ya. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir, pasti tuh dapat nama Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Kalau Imam Mujahid, Imam Ikrimah, Atha bin Abi Rabah, dan seterusnya, banyak ya. Ini sahabat yang pertama yang ahli tafsir di kalangan para sahabat. Yang kedua ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib masuk Islam ketika masih kecil. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu paling paham tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya beliau radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, saluni, tanya saya. Tidaklah aku mengetahui kapan ayat itu turun, di mana ayat itu turun, berkaitan tentang apa, aku tahu. Kata siapa? Persaksian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang paling faham tentang halal dan haram, Abdullah bin Mas'ud. Dan juga berkaitan tentang qiraah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, man arada an yaqra'a al-Qur'ana ghaddon tariyan kama unzila falyaqra bi qiraati Ibnu Ummi Abd. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an ghaddon tariyan, fresh, kama unzila, sebagaimana diturunkan pertama kali, falyaqra bi qiraati Ibnu Ummi Abd, maka hendaklah dia membaca Al-Qur'an sebagaimana bacaannya Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd ini sebutan lain dari nama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan biasanya kalau kita baca kitab hadis Imam Bukhari, biasanya Imam Bukhari menyebutkan kalimat haddatsana fulan an Abdillah.
dari Abdullah. Karena nama Abdullah banyak ya. Nama Abdullah banyak. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum ajmain. Ini Abdullah yang mana? Para ulama memberikan kaidah, jika Imam Bukhari menyebutkan kalimat nama Abdullah dari kalangan para sahabat, maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah bin Umar biasanya sebutan Ibnu Umar. Kalau Abdullah bin Abbas disebutnya biasanya Ibnu Abbas. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud, An Abdillah, dari Abdullah. Abdullah yang mana? Maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Ini kalau di dalam Sahih Bukhari, ini kaidah ya. Jadi kalau antum baca Sahih Bukhari dari Abdullah siapa yang dimaksud? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini di antara sekian banyak para sahabat yang terkenal ahli tafsir. Kalau ini jadi yang ketiga ya, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi SAW yang sahih. Yang ketiga menafsirkan Al-Quran dengan apa? Perkataan sahabat. Kalau kita tidak temukan juga dari perkataan sahabat, maka metode yang keempat menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Jawa. Jadi nggak boleh membaca Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Jawa, dilantunkan dengan lagam Jawa lagi, kan begitu, dinyanyiin, subhanallah. Ini bisa terkena hukum menghinakan Al-Quran, kan begitu, meremehkan Al-Quran, hukumnya dosa besar, besar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih bahasa Arab. Tentunya bahasa Arab adalah bahasa yang paling tua di dunia, di muka bumi ini. Allah Subhanahu Wa Taala pilih Al-Quran dengan bahasa Arab. Allah Subhanahu Wa Taala pilih Nabi terakhir dari orang Arab, dan disebarkan pertama kali Islam di tanah Arab. Subhanallah. Jadi nggak boleh kita benci Arab, karena Islam dari mana? Asal usulnya dari Arab. Kok tiba-tiba muncul ada Islam Nusantara, kan begitu? Agama nenek moyang. Kalau kita berdalil dengan agama nenek moyang, khawatirnya masih ada pengikut-pengikutnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena yang biasa berdalil dengan agama nenek moyang Abu Lahab sama Abu Jahal. Ketika Nabi SAW mendakwahkan pamannya Abu Thalib, saya mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun ahaju bika indallah yaumil qiyamah. Ketika Abu Thalib lagi sekarat nih, sakaratul maut, Nabi SAW katakan, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku nanti bisa berhujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau masuk Islam, bisa diselamatkan dari api neraka, tidak kekal di neraka. Tapi di sampingnya ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Kemudian apa yang mereka katakan? Wahai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Lihat, yang berdalil dengan agama nenek moyang siapa? Abu Lahab sama Abu Jahal. Jadi kita jangan ikut-ikutan pengikutnya Abu Lahab sama Abu Jahal. Ini kan agama leluhur, agama nenek moyang, kan begitu. Nah, ini dalil yang dibawakan oleh musuh-musuh Islam, orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran, yang hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini ditafsirkan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 69, menafsirkan surat Al-Fatihah ayat 7. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud dengan jalan yang kau berikan nikmat di dalamnya, jalan yang mana? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yuti'illaha war rasula." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Lihat di sini di dalam surat An-Nisa ini kalimat Rasul pakai alif lam, menunjukkan Rasulnya yang mana?
Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutnya alif lam lil ahdi. Lil ahdi itu artinya kita sudah paham Rasul yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Rasul yang lain. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, faulaika, maka mereka ma'allazina, bersama orang-orang yang an'amallahu alaihim, yang Allah berikan nikmat pada mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang syahid, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wassalihin, dan orang-orang soleh. Jalan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ini jalan-jalan mereka ini nih. Jalan para nabi, siddiq, orang-orang yang jujur. Makanya kita berusaha menjadi orang yang jujur, Pak. Menjadi orang yang senantiasa jujur, tidak bohong. Jujur beriman kepada Allah, jujur mengimani Rasulullah SAW. Kadang-kadang ada orang bilang cinta Allah, cinta Rasul, gombal. Kan begitu. Bilangnya doang cinta Rasul, tapi pengamalannya menyelisihi sunnah Nabi SAW 180 derajat. Bukan 90 derajat tegak lurus, tapi 180 derajat berbanding terbalik. Kalau 360 derajat balik lagi kan, nah sama aja tuh, sesuai sunnah. Tapi ini 180 derajat. Hanya di lisan saja cintanya, tapi pengamalannya cintanya dusta, cintanya bohong, cintanya bohong. Pengamalannya bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Nah, orang-orang yang siddiq dan orang-orang yang syahid, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini jihad di jalan Allah yang paling tinggi adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang mati syahid bukan hanya jihad dengan pedang, tapi juga berjihad dengan lisan, berjihad dengan qalam, dengan pena, dengan lisan, dengan lidah, gimana menjelaskan yang kebenaran itu. Qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang hak, katakan yang benar, walaupun pahit. Walaupun nanti mungkin kita diusir, atau mungkin kita akan dicaci, ataupun mungkin kita akan dimaki, walaupun kita akan diberikan label-label buruk, kan begitu. Nabi SAW pun demikian. Nabi dikatakan apa? Pendusta. Padahal Nabi gak pernah bohong. Nabi dikatakan tukang sihir. Nabi dikatakan orang gila. Nabi dikatakan penyamun. Nabi dikatakan sobi. Sobi itu apa? Sobi itu istilah untuk orang yang membawa agama baru. Nabi dikatakan sobi. Jangan ikuti agama Muhammad. Fa innahu sobi. Karena dia adalah sobi. Kata pamannya sendiri Abu Lahab. Ketika Nabi berdakwah di pasar, mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah, pamannya Abu Lahab nguntitin dari belakang sambil mengatakan kepada manusia, jangan ikuti orang ini. Maksudnya Nabi SAW. Fa innahu sobi. Karena dia adalah sobi, orang yang membawa agama baru. Maksudnya jangan tinggalkan agama nenek moyang kalian. Jangan ucapin la ilaha illallah. Subhanallah. Orang-orang di pasar bingung cerita, itu orang siapa sih? Oh, itu pamannya. Itu Abu Lahab. Walaupun beda jalur ibu ya. Karena kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib ini memiliki beberapa orang istri. Ada 4 atau 5 orang istri. Nah, Nabi SAW ini dari jalur ibu yang lain. Istrinya Abdul Muttalib diantaranya ada yang bernama Fatimah, ada yang bernama Hamnah, ada yang bernama ada beberapa orang ya, saya lupa. Nah, di antara istri yang dari jalur Nabi SAW adalah Abdullah dan Abu Thalib. Makanya Nabi SAW ketika kakeknya wafat diasuh oleh siapa? Abu Thalib. Karena Abu Thalib sama Abdullah ini ibunya sama, ibunya satu. Adapun Abbas, adapun Abu Lahab, adapun yang lain
Adapun Abu Lahab, Al-Abbas, ada Hamzah, ada Sofiyah, Harith, anak pertamanya Abdul Muthalib, ini ibunya beda-beda. Ini ibunya beda-beda. Jadi Nabi SAW itu dianggap, dilabeli dengan label atau lakop yang macam-macam. Begitu juga kita ya. Orang yang mendakwahkan kebenaran itu pasti banyak musuhnya, pasti banyak yang nggak suka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan Al-Qur'an bahwasanya orang yang mendakwahkan kebenaran pasti memiliki a'da, memiliki musuh. Dari mana kalangan musuhnya? Minasyayatin, dari kalangan setan. Minal insi wal jin, dari setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Setan itu apa, Ustaz? Setan itu adalah sifat, disebut oleh para ulama. Sifat yang melekat pada jiwa manusia dan melekat pada jiwa jin. Jadi setan itu nggak ada yang baik. Setan itu pasti memerintahkan kepada yang buruk. Sifat yang melekat pada manusia, inna nafsala ammaratun bisu, sungguhnya jiwa ini cenderung mendorong kepada perbuatan yang buruk. Nah, itu syaitan ya, syaitan yang ada di dalam hati, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, asyaitanu jazimun ala qalbi ibni Adam. Sungguhnya setan itu bercokol di hati manusia yang paling dalam. Idza saha wa ghafala waswasa. Jika manusia itu lupa, lalai, maka setan memberikan waswas. Wa idza dzakarallaha ta'ala khanas. Kalau manusia itu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, baca Al-Qur'an ataupun yang lain, maka setan itu mencium, bersembunyi di hati manusia yang paling dalam. Nah, itulah musuh-musuh orang-orang yang menjalankan kebenaran. Dan orang yang mati syahid, orang yang berjihad di jalan Allah, diantaranya adalah orang yang sedang belajar. Orang yang belajar disebutnya apa? Jihad. Dan sebesar-besar jihad pada zaman sekarang adalah belajar ilmu agama. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi kita niatkan dari rumah, kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan belajar agama ini liraf'il jahli, menghilangkan kebodohan dari diri kita, waddifa'u 'anis syariah, dan apa? Membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan li'ilahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah ketika berangkat dari rumah, dan Allah takdirkan kita wafat misalnya, contoh saja, di pertengahan jalan, maka dihitung mati syahid. Maka dihitung mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedengarannya sepele ya. Cuma niat saja dari rumah untuk meninggikan kalimat Allah, menghilangkan kebodohan, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sepele mungkin kita dengarkan, tapi ini kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Kedudukannya di sisi Allah sangat tinggi. Orang yang berjihad di jalan Allah, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengamalkan amalan soleh. Suatu amalan dikatakan soleh itu jika ikhlas mengharapkan pahala dari Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Surat Al-Kahfi ya, di akhir-akhir surat Al-Kahfi. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh di sini? Ditafsirkan oleh Al-Imam Abu Ali Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan yang dimaksud dengan amal soleh ai akhlasahu wa aswabahu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Yang paling ikhlas maksudnya apa? Maksudnya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, aswabahu, yang paling benar. Yang dimaksud dengan paling benar sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini syarat diterimanya amal, ikhlas dan mutabaah, mengikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita beramal tidak ikhlas, maka amalan tersebut tidak diterima.
Kalau amalan tersebut ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh Nabi pun sama tidak diterima. Jadi dua-duanya harus berjalan beriringan bersama. Tidak boleh sendiri-sendiri. Mutabaah saja, tapi riya sama saja tidak diterima. Ikhlas tapi tidak sesuai Nabi sama saja tidak diterima. Tapi dia harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang kau murkai dan bukan jalan orang-orang yang kau sesatkan. Yang dimaksud dengan jalan orang yang kau murkai, sebagaimana ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Kenapa orang-orang Yahudi disebut dimurkai? Karena mereka mengetahui ilmunya tapi tidak diamalkan. Tahu ilmunya tapi tidak diamalkan. Inilah sifat-sifat orang Yahudi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi kalau kita sudah berilmu, Pak, kita berusaha untuk mengamalkannya. Berusaha sedikit demi sedikit ya. Sedikit demi sedikit, semampu kita. Semampu kita. Maka berkahnya ilmu itu adalah dengan diamalkan. Keberkahan ilmu adalah dengan diamalkan. Kalau kita memiliki pengetahuan sedikit, kita berusaha mengajarkan orang. Itu mencari berkahnya seperti itu. Maka ilmu itu akan ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit sama ilmu. Kadang-kadang kita pelit ilmu, Pak. Orang minta diajarin, Mas ajarin dong, males. Wani piro, kan begitu. Subhanallah, berani berapa ditantangin. Orang dia diberikan kecerdasan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mengajarkan orang lain malas. Tidak mau. Ada orang yang seperti ini. Ada orang yang kemampuan ilmunya sedikit saja, biasa-biasa saja, tapi dia suka ngajarin orang. Ini akan mendapatkan keberkahan ilmu. Saya punya teman dulu pernah cerita bahwasanya dia punya teman lagi dulu di Mahat. Ada orang yang masuk Mahat tidak ada basic bahasa Arab sama sekali, tapi orangnya rajin. Dia berusaha memahami. Dan dia ketika sudah tahu sedikit, teman-teman yang belum paham diajari sama dia. Sampai ketika dia lulus peringkat pertama. Subhanallah ya. Padahal yang pintar-pintar melebihi dia banyak. Sampai sekarang dia menjadi peringkat pertama. Sekarang lagi kuliah di Libya. Dan kebiasaan dia sampai sekarang masih begitu. Bahkan dia sampai bikin grup, ayo yang belum paham kita muzakarah bareng. Kita murojaah bersama. Yang belum paham yang mana nih? Kalau bisa saya jelasin. Kalau ada yang belum saya pahami tolong dijelaskan. Kan begitu. Ini namanya muzakarah, saling murojaah satu dengan yang lain. Maka ini akan diberikan keberkahan ilmu. Ilmunya akan bertambah. Terkadang ada orang, Pak, dia tadinya tidak tahu. Kemudian dia mengajarkan orang yang dia tahu. Kemudian ditanya oleh muridnya. Kemudian dia berpikir, kok saya nggak tahu ya tentang permasalahan ini. Akhirnya apa yang dia lakukan? Murojaah kembali, cari jawabannya. Sehingga apa? Dipaksa belajar. Sehingga dia melihat jawabannya. Oh ternyata jawabannya ini. Oh ternyata ini dia jawabannya. Ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala muridnya dari 3 generasi. Dari guru-gurunya yang tobakohnya di atas beliau. Yang kedua dari yang sebaya dengan beliau. Dan yang ketiga dari orang-orang yang umurnya di bawah beliau atau tobakohnya di bawah beliau. Jadi dari 3 generasi gurunya Imam Bukhari. Dari gurunya sendiri, dari teman-temannya, dan dari murid-muridnya. Dari murid-murid. Tidak menutup kemungkinan kita mendapatkan faedah dari murid-murid kita sendiri. Nah, orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mengetahui ilmu tapi dia diamalkan. Contoh yang paling jelas adalah ketika Nabi SAW diutus. Nabi SAW ketika diutus,
membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi tahu ciri-ciri fisiknya, mereka sudah paham. Di antara orang-orang pendeta Yahudi yang tidak mau menerima Nabi SAW, padahal mereka dengan persis 100% tahu, adalah Huyai bin Akhtab. Siapa Huyai bin Akhtab? Mertuanya Nabi sendiri. Nabi SAW punya istri yang bernama Sofia bintu Huyai. Huyai ini pendeta Yahudi. Dan pendeta Yahudi ini saling berbicara dengan pendeta yang lain. Wahai pendeta, apakah kita berada di atas kesesatan? Kata mereka, enggak. Kita di jalur yang benar. Karena Nabi terakhir dari Bani Israel, nggak mungkin dari keturunan Nabi Ismail. Karena mereka menginginkan Nabi terakhir itu dari keturunan Ishak alaihissalam, bukan keturunan Nabi Ismail. Mereka menginginkan Nabi terakhir dari Bani Israel. Israel itu nama lain siapa? Nabi siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Israel itu nama Nabi ya. Jadi kalau ada negara Israel, wah negaranya Nabi Yakub. Tidak pantas ya mereka menggunakan nama Nabi Yakub alaihissalam. Kan begitu. Kalau mau bikin negara Yakub bisa sudah. Ya negara Israel. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Keturunan Nabi Yakub alaihissalam disebutnya Bani Israel. Karena kebanyakan dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam ada siapa? Ada Yusuf, ada Musa, ada Daud, ada Harun, kemudian ada Nabi Isa alaihissalam dan yang lainnya. Banyak keturunan Nabi Yakub alaihissalam menjadi nabi. Adapun keturunan Nabi Ismail alaihissalam tidak ada yang menjadi nabi. Kecuali siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang Yahudi mereka hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Hasad dari diri mereka sendiri setelah jelas kebenaran ada di hadapan mata mereka. Mereka tidak mau menerima Nabi terakhir tersebut, padahal jelas di dalam kitab Taurat disebutkan Nabi terakhir tersebut fisiknya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oh, Nabi terakhir itu rambutnya tidak keriting, tidak lurus, bergelombang. Wajahnya putih, matanya besar, alisnya seperti busur panah, hidungnya mancung, pipinya putih kemerah-merahan, dadanya tegak bidang, perutnya seperti batu yang bertumpuk, six pack kan begitu. Nabi SAW jasadnya tegak, kayak orang ikut fitness gitu, masya Allah. Tapi Nabi nggak fitness sih. Tapi perutnya six pack, masya Allah. Disebutkan di perutnya Nabi itu seperti batu bertumpuk. Itu seperti itu istilah kita ya. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang perawakan Nabi SAW. Dadanya bidang. Itu Nabi SAW. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ciri-ciri fisik Nabi ada di Taurat. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan berkaitan orang Yahudi tersebut, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang Yahudi itu tahu siapa Nabi terakhir. Ciri-cirinya bagaimana? Seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Siapa kita yang tidak kenal anak kita? Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita tahu sifat anak-anak kita ya. Tidurnya ngorok apa enggak? Tidurnya kayak kata orang mah kayak kuda kan gitu, muter. Kalau tidur awalnya masih begini, kalau bangun-bangun begini. Sifat-sifat anak kita bagaimana wajahnya, matanya, rambutnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita mengenal anak-anak kita. Orang Yahudi pun demikian mengenal Nabi terakhir sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi ketika Nabi terakhir tersebut muncul, maka mereka tidak mau beriman. Berilmu tapi tidak diamalkan. Makanya mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang Nasrani disebutnya sesat. Kenapa?
Karena mereka mengamalkan ilmu tanpa dalil. Beramal tanpa ilmu, ngarang-ngarang, kan begitu. Makanya kita sebagai kaum muslimin tidak boleh ngarang-ngarang sebuah amalan, menyatakan oh ini dari Islam. Mana dalilnya? Mana buktinya ini dari Islam? Apakah Nabi pernah mengamalkannya? Kalau Nabi SAW tidak pernah mengamalkannya, maka nggak boleh kita amalkan. Jangan-jangan kita seperti orang-orang Nasrani, kan begitu, beramal tanpa ilmu, khawatir. Makanya kita tiap hari minta pada Allah diberikan petunjuk jalan, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang disesatkan. Ada sebuah kisah unik. Sebelum Nabi SAW diutus, ada sekitar kurang lebih 4 orang disebutkan dalam buku sejarah yang mereka di atas agama tauhid. Kenapa disebutkan 4 ini? Karena 4 orang ini mereka wafat sebelum Nabi SAW diutus. Dan disebutkan dalam kitab-kitab sejarah bahwasanya mereka mati dalam keadaan mentauhidkan Allah dan tempat mereka di surga. Di antara 4 orang ini adalah yang pertama namanya Utsman bin Talha. Yang kedua adalah Waraqah bin Naufal. Yang ketiga adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Yang keempat adalah Qis bin Sa'ilah. 4 orang ini mereka hidup sebelum zaman Nabi SAW diutus dan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Utsman bin Talha dan Waraqah bin Naufal. Karena mereka melihat di Arab, di Mekah itu, Pak, kerusakan luar biasa. Orang tawaf telanjang, kan begitu. Mereka makan bangkai, mereka minum khamr, bahkan minum darah. Minum darah bangkai, kerusakan di mana-mana. Mereka akhirnya mencari kebenaran. Ini bukan hal yang baik. Secara fitrah mereka mengingkari. Makanya Utsman bin Talha dan Waraqah bin Naufal serta Zaid bin Amr bin Nufail pergi ke negeri Syam. Kalau Utsman bin Talha dan Waraqah bin Nufail ini pergi ke negeri Syam sampai mereka bertemu dengan rahib, pendeta Nasrani, dan mereka pun beriman dengan agama Nasrani. Tetapi mereka tidak mendakwahkan agama Nasrani. Tidak mengajak manusia untuk mengikuti agama Nasrani di Mekah. Hanya untuk dirinya saja. Karena mereka meyakini orang-orang yang di Mekah ini udah gak benar. Kerusakannya udah luar biasa. Mereka pun membaca kitab Injil dan seterusnya. Adapun Zaid bin Amr bin Nufail pergi ke negeri Syam untuk mencari kebenaran. Akhirnya mereka Zaid bin Nufail ini ditunjuki oleh orang Syam itu kepada seorang pendeta. Kemudian Zaid bin Amr tersebut bertanya, siapa pendeta kalian yang paling pintar? Ditunjukkanlah kepada seorang pendeta Yahudi. Ini pendeta yang paling cerdas, yang paling pintar. Coba sebutkan agama kalian. Akhirnya orang Yahudi tersebut pun menjelaskan tentang agama Yahudi. Kemudian tertarik, bagaimana caranya saya bisa masuk ke dalam agama tersebut? Kata pendeta Yahudi tersebut, kamu harus dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dahulu. Kata Zaid bin Amr, bagaimana ceritanya? Saya datang jauh-jauh dari Mekah ke Syam agar saya tidak dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kok saya mau masuk ke agama Yahudi saya harus dimurkai dahulu baru masuk ke dalam agama Yahudi? Dengan alasan ini Zaid bin Amr tidak jadi masuk agama Yahudi. Bertanya lagi, siapa di antara kalian yang paling tahu, yang paling paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala? Ditunjukkanlah kepada seorang pendeta Nasrani. Ditanya lagi, siapa pendeta Nasrani yang paling cerdas di antara kalian? Akhirnya ditunjuklah salah satu. Bertanya tentang agama Nasrani, kemudian dia menjelaskan pendeta tersebut tentang agama Nasrani. Wah, ini lebih lengkap nih. Karena setelah Nabi Musa alaihissalam ada nabi lagi. Siapa? Nabi Isa alaihissalam membawa kitab namanya Injil. Disebutkan kitab-kitab Taurat juga ada di dalam Injil. Wah, ini lebih lengkap nih. Bagaimana cara saya bisa masuk ke dalam agama Nasrani? Kata pendeta Nasrani apa? Kamu harus sesat dulu. Kamu harus sesat
dulu baru bertaubat, baru masuk agama Nasrani. Gimana ceritanya? Begitu. Masa saya mau masuk agama yang baik harus sesat dulu? Kalau sesat ngapain jauh-jauh saya datang ke Syam? Di Mekah banyak orang sesat tuh, kan gitu. Saya keluar dari Mekah supaya nggak sesat. Akhirnya wah ini nggak benar, ini nggak benar. Akhirnya nggak jadi masuk agama Nasrani. Kemudian bertanya lagi, ada nggak agama Allah Subhanahu Wa Taala selain agama ini? Itu Yahudi dan Nasrani. Pendeta Nasrani tersebut menjawab, yang saya tahu ada, yaitu agama Hanif namanya. Agama Hanif adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Hanifah Muslimah. Agama Hanif, agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di mana itu? Kata pendeta Nasrani tersebut, ada di Mekah. Loh, saya orang Mekah. Itulah agama Nabi Ibrahim yang murni, yang asalnya di Mekah. Oh, subhanallah. Jadi dahulu orang-orang Mekah itu, Pak, berada di atas agama yang Hanif, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai ada seorang yang bernama siapa namanya? Amr bin Luhai, yang pertama kali membawa berhala ke kota Mekah. Amr bin Luhai ini seorang raja Mekah ketika itu. Dia melihat ke negeri Syam, ternyata ada orang-orang yang menyembah berhala. Sama dia dibawa tuh berhala satu, dibawa kemana? Ke Mekah. Berhala Hubal. Makanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, Pak, mereka nggak berani bohong kalau sudah bersumpah di atas nama Hubal. Demi Hubal, kan begitu mereka biasa mengatakan. Maka setelahnya mereka nggak bakalan bohong. Takut kualat, kata bahasa kita ya. Kalau berbohong, berdusta atas nama berhala tersebut, pasti celaka. Itu keyakinan mereka dahulu. Nah, Amr bin Luhai ini yang pertama kali bawa berhala ke Mekah. Sebelumnya, orang-orang Arab dahulu, mereka berada di atas agama yang Hanif, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah ada belum? Belum. Lanjut ya, lanjut. Masih mau dengar? Ini masih ya, masih. Jadi Amr bin Luhai, dan Amr bin Luhai juga yang pertama kali membuat apa? Peraturan. Yang mau tawaf di Mekah harus telanjang. Ini peraturannya siapa? Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Jadi orang-orang yang ada di Mekah, mereka disuruh menjahit baju. Jadi kalau yang mau tawaf di Mekah, di Ka'bah, harus beli baju hasil buatan orang Mekah. Kalau nggak beli, maka tawafnya harus telanjang. Akhirnya pemandangan orang tawaf telanjang biasa sampai tahun 9 Hijriah. Ketika Nabi SAW sudah diangkat menjadi Nabi, ketika Fathu Makkah itu masih ada. Setelah itu Nabi SAW melarang. Setelah Fathu Makkah, Nabi SAW hapuskan peraturan tawaf di Mekah dalam keadaan telanjang. Telanjang bulat, Pak. Tidak menggunakan pakaian sehelai pun juga, subhanallah. Ini Arab jahiliyah zaman dahulu. Makanya Nabi SAW mengatakan, saya melihat Amr bin Luhai di neraka, ya juru sedang mengurai ususnya. Masya Allah, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam neraka Amr bin Luhai mengeluarkan ususnya sendiri sebagai bentuk azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kali bawa patung berhala ke Mekah. Siapa namanya? Amr bin Luhai. Oleh karena itu si Zaid bin Amr kembali ke Mekah. Kembali ke ceritanya Zaid bin Amr tadi ya. Kembali ke Mekah sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saksikanlah aku berada di atas agama Hanif, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi aku tidak tahu bagaimana cara menyembahmu. Jadi tiap hari si Zaid bin Amr ini berdiri menyandarkan punggungnya di Ka'bah sambil melihat keadaan orang-orang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ini benar nih labbaiknya, labbaik tauhid. Sampai ada peraturan dari Amr bin Luhai, talbiyahnya ditambahkan. Lakukan yang benar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sudah azan.
Ada isyarat azan. Kita azan dulu ya. Nanti setelah sholat, insya Allah kita lanjutkan. Insya Allah dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ikhwah fillah dan hukum majmain, kita lanjutkan sedikit berkaitan tentang tadi 4 orang yang mereka wafat dalam agama tauhid sebelum Nabi SAW diutus ya. Kenapa disebutkan 4 orang ini? Karena mereka wafat sebelum Nabi diutus. Adapun banyak sebenarnya orang-orang yang di atas agama tauhid, di antara Nabi SAW sendiri tidak ikut-ikutan orang-orang Arab jahiliyah. Bahkan Nabi SAW juga bersahabat dengan Zaid bin Amr. Tapi Zaid bin Amr ini wafat 5 tahun sebelum Nabi SAW diutus. Jadi ketika Nabi SAW berumur 35 tahun, Zaid bin Amr ini sudah wafat, rahimahullahu ta'ala. Dan yang keempat ada Qis bin Sa'ilah. Qis bin Sa'ilah ini juga berada di atas agama tauhid. Dia juga tidak mendakwahkan agama tauhid tersebut, tapi beliau memilih untuk hidup menyendiri di padang pasir bersama hewan-hewan buas. Di antara ada singa. Makanya beliau disebut dengan istilah uhush. Uhush itu sebutan orang yang tinggal bersama binatang-binatang buas. Binatang-binatang buas. Dan beliau juga wafat sebelum Nabi SAW diutus. Dan Nabi SAW mengatakan Qis bin Sa'ilah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyendiri. Artinya dia dibangkitkan dalam keadaan sendirian seperti sebuah kaum sendirian. Jadi makanya Nabi SAW mengatakan ada Nabi yang pengikutnya hanya 3 orang. Ada nabi yang pengikutnya nggak sampai 10 orang. Ada nabi SAW pengikutnya hanya 2 orang. Ada nabi pengikutnya hanya 1 orang. Ada nabi juga yang tidak memiliki pengikut sama sekali ketika nanti di padang mahsyar. Ada sebuah kaum sendirian dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang dibangkitkan sendirian dalam keadaan sendirian mentauhidkan Allah adalah Qis bin Sa'ilah. Dan Nabi SAW menyebutkan dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala karena sendirian di atas agama tauhid. Begitu juga Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini kisahnya masyhur. Ketika Nabi SAW sudah mendapatkan wahyu, tapi Nabi belum mendapat perintah untuk mendakwahkan ya, masih diangkat menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung kemudian Nabi SAW dibawa oleh Khadijah ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini masih sepupuan dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian setelah Nabi SAW cerita panjang lebar apa yang dialaminya di Gua Hiro, kemudian di pagi hari setelah turun dari Gua Hiro, penampakan makhluk besar di langit, itu malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya, mengajarkan Nabi waktu-waktu sholat, mengajarkan Nabi wudu. Bahkan wajahnya malaikat Jibril mendekat sejauh sebatas 2 busur panah, saking mendekat, sebagaimana di dalam surat An-Najm disebutkan ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Waraqah ketika itu? Allahu Akbar, hadza namusul akbar, kama unzila ala Musa. Allahu Akbar. Jadi Waraqah menyebutkan dengan bertakbir, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kata Waraqah, hadza namusul akbar. Ini adalah namus yang maha besar. Istilah namus
Ini adalah nama lain dari malaikat Jibril yang disebut oleh orang-orang Yahudi. Pengikutnya Nabi Musa alaihissalam menyebut malaikat Jibril itu dengan istilah apa? Namus. Makanya Waraqah mengatakan Allahu Akbar, hadza namusul akbar. Kama unzila ala Musa, demi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini adalah malaikat Jibril yang Allah turunkan juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau seandainya aku masih hidup ketika nanti kaummu mengeluarkanmu dari negeri ini, pasti aku akan membela kamu habis-habisan. Tapi ternyata beberapa bulan atau dalam jangka rentang waktu 6 bulan kurang lebih, karena setelah itu Nabi SAW tidak mendapatkan wahyu selama kurang lebih 6 bulan. Wahyu putus, makanya Nabi bingung, kan begitu. Ini ada apa nih? Benar apa enggak yang kemarin itu? Nah, di waktu rentang 6 bulan itu Waraqah wafat. Waraqah wafat. Dan Nabi SAW mengatakan, saya melihat Waraqah di surga memakai pakaian putih. Ini menunjukkan Waraqah bin Naufal masuk surga. Jadi 4 orang ini semuanya meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah sebelum Nabi diutus. Sebelum Nabi diutus. Adapun orang lain yang mentauhidkan Allah seperti Abu Bakar. Tapi kan Abu Bakar beriman kan, dan menemui Nabi SAW, bertemu dengan Nabi ketika Nabi sudah diangkat menjadi Nabi dan diangkat menjadi Rasul. Jadi 4 orang ini yang disebutkan secara khusus oleh para ahli sejarah dan disebutkan dalam kitab-kitab sirah ya. Wal ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang syahid dari kisah itu adalah kisahnya Zaid bin Amr. Jadi ketika dia mau masuk agama Yahudi, dia harus apa dulu? Harus dimurkai dulu, kan begitu. Orang-orang Yahudi pun mengakui bahwasanya agama Yahudi adalah agama yang dimurkai. Makanya harus dimurkai oleh Allah dulu, baru bertaubat, kemudian baru masuk Yahudi. Orang Nasrani pun demikian. Orang Nasrani, pendetanya mengatakan kalau kamu mau masuk Nasrani, kamu harus sesat dulu. Disebutnya sesat. Ini syahid dari kisah tadi ya. Waladdallin ghairil maghdubi alaihim. Kalimat alaihim ini ada 2 qiraah. Boleh dibaca alaihim, boleh dibaca alaihum. Jadi haknya boleh kasrah, boleh dhamma. Tapi yang masyhur dari qiraah yang hafaz yang kita baca adalah dengan kasrah. Kemudian kita membaca apa? Amin. Setelah itu kita membaca amin. Kalimat amin ini maknanya adalah Allahumma istajib. Ya Allah kabulkanlah. Artinya Allahumma istajib. Ya Allah kabulkanlah. Dan para ulama sepakat bahwasanya kalimat amin ini bukan termasuk ayat di dalam surat Al-Fatihah. Bukan termasuk ayat di dalam surat Al-Fatihah. Tetapi kita disunnahkan untuk mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah tersebut. Dan para ulama juga sepakat bahwasannya kalimat amin tidak ditulis di dalam mushaf. Tidak ditulis di dalam mushaf, hanya diucapkan. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab At-Tafsir Al-Muyassar, penjelasan hal tersebut. Dan disunnahkan, hukumnya sunnah. Ustaz, kalau enggak membaca amin boleh enggak? Kan sunnah. Sunnah. Tentu saja kalau kita baca itu lebih utama dan ada pahala. Dan kalimat amin kan artinya ya Allah kabulkanlah. Kabulkanlah kami diberikan petunjuk di atas jalan yang lurus, jalan yang kau berikan nikmat di dalamnya, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang-orang yang sesat. Dari sini kita bisa mengambil faidah bahwasanya jalan itu ada 3. 1, jalan yang dimurkai Allah. Itu jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mengikuti jalan tersebut. Yang kedua ada jalan yang sesat, yaitu jalannya orang-orang Nasrani dan orang-orang yang mengikuti mereka. Yang ketiga jalan yang lurus, jalan yang hak. Ini yang kita ikuti. Maka kita mengucapkan amin. Kalimat amin yang panjang a-nya amin. Mimnya 2 harokat cukup. Gak usah panjang-panjang. Tidak usah panjang. Ketika sholat pun kita mengucapkan amin. Tapi bertepatan dengan aminnya imam. Gak boleh mendahului imam. Walaupun hanya pengucapan amin ya.
Kata Nabi SAW, "Waman wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Enggak boleh mendahului imam dalam segala hal di dalam salat. Barang siapa yang mendahului imam dalam segala hal di dalam salat, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan wajahnya seperti wajah keledai. Keledai, ya. Wajahnya seperti wajah keledai nanti, nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini dia tafsir surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari minimal 17 kali, dan semoga kita diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dari tafsir surat Al-Fatihah. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita mulai dari surat pendek ya, dari surat An-Nas insyaallah ta'ala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan? Pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah surat Al-Fatihah termasuk doa? Pertanyaan cukup seperti itu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apakah surat Al-Fatihah termasuk doa yang boleh kita ucapkan dalam berdoa? Begitu? Iya. Jawabannya boleh ya. Boleh. Makanya kita disunahkan membaca apa? Amin. Ya Allah kabulkan. Ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkan. Seperti surat-surat yang akan nanti kita baca. Seperti surat Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tapi apakah boleh kita baca untuk berdoa keseharian? Boleh saja secara umum, karena doa minta apa saja. Doa itu ada yang datang dari Al-Qur'an dan ada yang datang dari sunnah Nabi SAW, dari hadis-hadis Nabi SAW. Seperti contohnya kita berdoa, ya Allah berikanlah aku jalan yang lurus. Ya Allah ihdinas shiratal mustaqim. Boleh tidak? Boleh saja. Boleh saja. Kalau kita baca doa seperti itu secara umum maka nggak ada masalah. Tapi kalau kita mau baca surat Al-Fatihah secara lengkap, dan di dalam surat Al-Fatihah terkandung apa? Terkandung doa. Mengandung doa. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Cukup. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Setelah 3 pertemuan membahas surat Al-Fatihah, sebenarnya surat Al-Fatihah ini luas ya. Bahkan para ulama menulis tafsir surat Al-Fatihah 1 jilid. Tafsir surat Al-Fatihah saja 1 jilid. Al-Imam Ibnu Qayyim menulis kitab Madarijus Salikin fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu 3 jilid. Hanya membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 3 jilid. Subhanallah ya. Ini luar biasa para ulama. Dan kita membaca secara ringkas, yang kita harapkan membaca surat Al-Fatihah tafsir secara ringkas ini bisa mewakili dari yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar kita diberikan jalan yang lurus, dijauhkan dari jalan-jalan yang sesat dan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Dan tidak lupa kita ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada pihak DKM, Pak RT dan pihak yang berwenang setempat yang telah memberikan izin kita untuk belajar di sini, dan juga terima kasih jazakumullahu khairan kepada ikhwan yang telah datang untuk meluangkan waktunya belajar bersama kita di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dan kumpulkan kita di surganya kelak tanpa hisab tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.